Lu kenapa, Pan? Gue lagi pusing banget, Zan. Gue dapat tugas nih, suruh nyari materi pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer. Terus ada beberapa subtopik yang pengen gue bahas kan. Yang pertama tuh prinsip keandalan sistem. Lu pasti tahu tuh, Zan. Lu apalagi lu jago di komputer kan. Nah, jadi gini, Pan. Keandalan sistem itu merupakan kemampuan suatu sistem informasi berbasis komputer untuk berfungsi dengan benar, stabil, dan konsisten dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami gangguan atau kesalahan yang berarti. Jadi sistem yang andal itu mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga itu mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Nah, dalam konteks sistem informasi itu, keandalan berarti bahwa setiap proses mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi dapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Jadi sistem yang tidak andal dan dapat menimbulkan kesalahan kayak information error, kebocoran data, hingga kerugian bagi perusahaan. Nah, tujuan utamanya itu dalam prinsip keandalan sistem ini itu ada 5. Nah, yang pertama itu menjamin ketersediaan atau availability. Nah, tujuan pertama ini yaitu memastikan bahwa sistem dan data yang diperlukan oleh pengguna itu selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Nah, dalam konteks organisasi modern, akses terhadap informasi itu nggak boleh terhambat karena downtime dapat mengganggu proses bisnis dan menurunkan produktivitas. Yang kedua ada menjaga integritas atau integrity. Jadi integritas sistem bertujuan memastikan bahwa data yang disimpan, diproses, dan dihasilkan itu tetap akurat, lengkap, dan serta nggak mengalami perubahan yang tidak sah. Nah, yang ketiga itu ada menjamin kerahasiaan. Tujuan berikutnya adalah menjaga kerahasiaan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, keempat ada menjaga keamanan, security. Jadi keamanan sistem itu mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu atau merusak sistem, baik berasal dari dalam organisasi atau eksternal dari luar. Dan yang terakhir itu ada menjaga kontinuitas atau continuity. Tujuan terakhir itu memastikan bahwa sistem itu dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan, kerusakan, atau bencana. Oh gitu, Zan. Thank you ya. Ayo bener lagi pernah ngapain? Gue lagi pusing banget nih, Tak. Kenapa tuh? Nih, coba dah, lu tahu nggak sih tentang ini nih, pengandalian yang sesuai dengan lebih dari satu prinsip kendalan? Kalau gue tahu, Pan, pengendalian yang sesuai dengan lebih dari satu prinsip itu dalam sistem informasi merupakan aspek penting untuk memastikan sistem dapat menghasilkan informasi yang akurat, aman, terus tersedia, dan dapat dipercaya. Keandalan SIA mencakup beberapa dimensi, antara lain keamanan integritas data, ketersediaan sistem, dan kemudahan pemeliharaan. Pengendalian yang diterapkan harus bisa mengakomodasi lebih dari satu prinsip tersebut agar sistem berfungsi optimal secara menyeluruh. Contohnya tuh kayak pengendalian akses. Jadi pengendalian ini bertujuan membatasi siapa saja yang boleh mengakses sistem, data maupun fungsi tertentu dalam SIA. Pengendalian ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada audit dan pemantauan. Audit ini adalah upaya sistematis untuk mencatat, meninjau, dan menilai seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi. Yang ketiga itu ada keamanan fisik dan logis. Keamanan fisik dan logis ini merupakan pengendalian yang dirancang untuk melindungi perangkat keras, hardware seperti perangkat lunak, software, serta infrastruktur jaringan agar tetap berfungsi secara optimal. Yang terakhir itu ada pengenalan sistem dan perencanaan strategis, yaitu strategis yang dilakukan untuk menjaga sistem tetap handal dalam jangka panjang. Kegiatan ini mencakup pembaruan, perbaikan, peningkatan keamanan, serta pengelolaan risiko agar sistem selalu stabil, aman, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi. Pak, gue ganti nanya, lu kan udah nanya gue sama Rijan tadi. Nih, gue nanya, lu tahu nggak pengendalian untuk akses tanpa otoritas apa aja? Jadi akses tanpa otoritas itu adalah upaya masuk, menggunakan, mengubah, atau merusak data oleh pihak yang tidak memiliki izin. Hal ini mengancam 3 pilar keamanan, Tak. Jadi yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua itu integritas, dan yang terakhir itu ada ketersediaan. Nah, untuk mencegahnya itu yang pertama itu ada cara pengendalian fisik, yaitu melindungi fasilitas dan perangkat keras agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Contoh, ruang server terkunci, penggunaan kartu akses biometrik, terus lu gunain CCTV, lu pasang CCTV, dan pembatasan jaringan.
Nah, tujuannya itu untuk mencegah akses fisik yang bisa menyebabkan pencurian atau kerusakan data. Nah, yang kedua itu pengendalian logis atau teknis. Nah, ini tuh mengatur hak penggunaan menggunakan teknologi. Contohnya kayak autentikasi dua faktor tuh, atau password, OTP, biometrik. Nah, otorisasi ini adalah prinsip less privilege, firewall atau IDS, serta enkripsi. Nah, tujuannya itu memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses atau mengolah data sesuai wewenangnya. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian administratif. Nah, ini tuh berhubungan dengan kebijakan dan perilaku manusia di organisasi. Contohnya aturan password, prosedur pemberian atau pencabutan akses, audit rutin, dan pelatihan keamanan. Tujuannya membangun budaya keamanan dan memastikan prosedur mendukung perlindungan sistem. Gitu, tak. Itu tahu. Nah, yang terakhir ada pengendalian terkait integritas sistem. Aduh, ini nggak tahu lagi. Jan, lu boleh tolong jelasin pengendalian terkait integritas sistem nggak, Jan? Nah, jadi gini Pak, integritas sistem atau sistem integrity itu merupakan kemampuan sistem informasi untuk menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keaslian data selama proses pengolahan, penyimpanan, maupun transmisi. Jadi integritas sistem itu menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah benar, dapat dipercaya, dan tidak mengalami perubahan tanpa otorisasi. Jadi sistem dengan integritas yang tinggi itu mampu mencegah manipulasi data yang baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia, gangguan perangkat keras, maupun serangan dari pihak luar. Nah, tujuan pengendalian integritas sistem ini tuh ada 5. Yang pertama itu menjamin bahwa data yang dimasukkan dan diolah dalam sistem adalah valid dan lengkap. Yang kedua itu mencegah terjadinya modifikasi data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Yang ketiga, menjaga hubungan antar data agar tetap logis dan konsisten. Nah, yang keempat, menghindari kesalahan pemrosesan akibat kesalahan sistem atau manusia. Yang terakhir itu menjaga reputasi dan kepercayaan organisasi itu terhadap sistem informasinya. Nah, jenisnya ini ada 4. Yang pertama, pengendalian input. Pengendalian ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa data yang masuk ke sistem itu adalah benar, lengkap, dan valid. Nah, contohnya itu ada validasi data. Jadi memeriksa format, tipe, dan batas nilai yang diperbolehkan. Yang ketiga ada autentikasi pengguna. Jadi hanya pengguna sah yang dapat melakukan input data. Yang ketiga ada input max, yaitu membatasi format input seperti tanggal atau nomor ID agar sesuai standar. Nah, pengendalian yang kedua itu ada pengendalian proses. Jadi dilakukan selama data diproses di dalam sistem. Nah, contohnya itu ada audit trail. Jadi audit trail ini mencatat setiap aktivitas pengguna sehingga dapat dilacak bila terjadi error atau kesalahan. Nah, yang kedua itu ada error handling. Jadi sistem itu mampu mendeteksi dan menampilkan pesan kesalahan secara otomatis. Yang ketiga ada monitoring sistem pengawas, monitoring system, yaitu merupakan pengawasan aktivitas sistem untuk mendeteksi anomali. Nah, pengendalian yang ketiga itu ada pengendalian output. Nah, pengendalian ini bertujuan memastikan bahwa hasil keluaran sistem itu sesuai dengan data sumber dan hanya diterima oleh pihak yang berwenang. Nah, contohnya itu ada 3 juga. Yang pertama ada verifikasi laporan, itu mencocokkan hasil output dengan data asli. Nah, yang kedua ada pembatasan akses, jadi hanya pengguna tertentu yang dapat melihat hasil informasi. Yang ketiga ada digital signature, yaitu menjamin keaslian dokumen elektronik. Nah, pengendalian akses yang terakhir nih yang keempat itu yaitu pengendalian akses, yaitu mengatur siapa yang boleh mengakses data atau sistem dan sejauh mana hak aksesnya. Nah, contohnya juga ada 3. Yang pertama ada penggunaan username dan password yang unik. Terus 2 ada pemberian otorisasi berdasarkan jabatan atau fungsi kerja. Yang terakhir juga ada pencatatan log aktivitas untuk mendeteksi penyalahgunaan sistem. Tekniknya ini juga ada 5. Yang pertama ada redundansi data, yaitu menyimpan data di beberapa lokasi untuk mencegah kehilangan akibat kegagalan perangkat. Kedua ada backup dan recovery system, yaitu melakukan pencadangan data secara berkala serta menyiapkan sistem pemulihan jika terjadi kerusakan. Yang ketiga ada checksum atau hash function, digunakan untuk mendeteksi perubahan tidak sah pada saat data ditransfer.
Yang keempat ada enkripsi data, yang yaitu menjaga kerahasiaan dan keaslian data agar nggak bisa diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, yang terakhir ada digital signature dan certificate. Jadi menjamin bahwa data itu berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, dampak positif dari pengendalian ini yaitu pertama menurunkannya resiko kesalahan atau kecurangan dalam pengolahan data. Kedua, itu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi. Yang ketiga, itu menjamin kelancaran operasional dan berkelanjutan bisnis. Nah, yang terakhir itu membantu perusahaan mematuhi regulasi dan standar keamanan data. Jadi gitu, Pak. Oh gitu Jan. Nah untung ada lu berdua nih, jadi tugas gua kelar nih Jan. Nah, makasih ya Jan, makasih ya Tak ya. Udah dah. Oke. Gua pengen pulang dulu dah. Cabut langsung, Pan. Iya, udah kelar. Ya udah. Hati ya. Hati-hati, Mas. Ah, gue juga baik deh, Jan.